Indonesia, negara beribu pulau yang indah, beribu suku, budaya yang beragam, berjajar-jajar masyarakatnya yang berbeda-beda mengepalkan tangan, menghapus perbedaan, menjaga persatuan. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dari program studi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya dari kelas A3. Jadi teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan materi yang pernah dipelajari, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini saya akan membawa 5 poin penting. Yang pertama, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, bagaimana sejarah Bhinneka Tunggal Ika? Yang ketiga, untuk apa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika? Yang keempat, problematika globalisasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, kritik dan saran. Yang pertama, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki banyak keberagaman budaya, suku, agama, ras, adat istiadat, dan banyaknya bahasa daerah. Tetapi Indonesia tetap satu. Seperti yang kita ketahui, sebagai lambang negara yang tertulis pada Garuda Pancasila, yang mana sebuah pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh burung Garuda dan mempunyai makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti pengakuan unsur pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika bermula pada abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa, Indonesia, tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan dalam kitab Kakawih Sutasoma karya Empuh Tantular yang digubah pada masa kekuasaan Raja Sanagara Majapahit yang tersohor pada masanya, yaitu Hayam Wuruk. Penemuan sesasti Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma adalah salah satu upaya dalam mempelajari dan meneliti hal-hal yang dapat mendorong Majapahit untuk maju dan selanjutnya akan diadopsi oleh negara Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Muhammad Yamin. Gambar Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah orang yang pertama kali mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Indonesia. Namun Muhammad Yamin bukanlah orang pertama yang meneliti karangan Empu Tantular. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diteliti oleh Profesor Hendrik Kern. Ini adalah gambar Profesor Hendrik Kern, yaitu pada tahun 1888 Masehi. Pada mulanya tertera dalam lontar Sutasoma dan tersimpan dalam perpustakaan kota Leiden, Belanda. Selanjutnya pada tahun-tahun setelahnya diteliti langsung oleh Muhammad Yamin. Yang ketiga, untuk apa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika? Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai-nilai kehidupan yang bersifat universal maupun nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia berupa nilai-nilai luhur yang terbangun dalam asas Pancasila. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh,
Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai toleransi. Nilai toleransi adalah dapat diartikan sebagai bersifat atau bertindak menenggang, dalam artian menghargai, membiarkan, membolehkan dalam berpendapat, berpandangan, kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleran mengajarkan kita untuk tidak sendiri. Toleran juga mengajarkan untuk kita tidak selalu merasa benar sendiri atau menang sendiri. Yang kedua, itu ada nilai keadilan. Nilai keadilan dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan kewajiban yang sewajibnya. Nilai keadilan merupakan sikap tidak memihak dan tidak mengelompokkan antar golongan atau memberikan perlakuan yang sama kepada semua kalangan. 3. Nilai gotong royong dan kerukunan. Gotong royong dan kerukunan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, agar kegiatan yang direncanakan dapat dikerjakan dengan lancar, cepat, mudah, dan ringan. Selain itu, kerukunan juga menimbulkan sikap di mana akan saling peduli satu sama lain, sikap saling menghormati antara yang tua dan yang muda, dan sikap saling menghargai. Untuk itu, Bhinneka Tunggal Ika juga berperan penting dalam nilai-nilai gotong royong dan kerukunan. Yang keempat, ada problematika globalisasi yang berpengaruh terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi bertahap antara individu, entitas, dan negara yang berada di seluruh dunia. Adapun menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Martin Albro, ia berpendapat bahwa globalisasi adalah proses terhubungnya penduduk dunia ke dalam komunitas global. Globalisasi dapat menjadi tantangan bagi Bhinneka Tunggal Ika karena dapat menyebabkan beberapa masalah. Di antaranya ialah 1. Kurangnya toleransi antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap ancaman luar. Yang ketiga, hilangnya identitas budaya lokal. Yang keempat, ada marginalisasi dan punahnya budaya lokal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita dapat menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai solusi. Seperti beberapa solusi yang dapat diambil dan dapat diterapkan ialah salah satunya adalah bersikap pluralistik, yaitu tidak memandang pihak lain atau kelompok lain remeh. Lalu ada juga menghargai pendapat orang lain yang beragam dan berbeda. Lalu yang ketiga ada mengutamakan musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Lalu yang terakhir ada memperlakukan setiap individu secara adil. Jadi kita akan masuk pada poin kelima, yaitu kritik dan saran. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman, mulai dari agama, ras, suku, budaya, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Adanya banyak keberagaman ini tidak membuat Indonesia terpecah ataupun menjauh, menghina ataupun mencela satu sama lain. Justru dari keragaman ini, Indonesia menjadi negara yang satu, bersatu, dan persatuan, yang merdeka dan berkedaulatan. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga dengan keberagaman ini, keberagaman yang bersatu. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya ingin memberi sebuah pantun. Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan itu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.